aku dengan kecupan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Yesus mempelai pria mencium kita, mengasihi kita. Ya, terus mari. Karena cintamu lebih nikmat daripada ada anggur. Kasihmu lebih nikmat daripada anggur. 3. Harum bau minyak. Ada minyak urapan. Terus bagaikan minyak yang tercurah namamu. Ada nama Tuhan dimeteraikan dalam hidup kita, dipercayakan. Jadi nih, kalau kita mencium Yesus saja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mencium kita. Mencium kita artinya memperdamaikan kita, mengasihi kita saja, memperdamaikan kita, mengasihi kita, mengurapi kita. Ada minyak urapan, bukan manusia daging seperti Yudas. Kita diurapi oleh Tuhan, mengurapi kita dan mempercayakan namanya kepada kita. Minyak urapan, harum bau minyakmu bagikan minyak yang tercurah nama, mempercayakan namanya kepada kita. Ya, ini kita mencium Yesus, Yesus mencium kita. Kita berdamai, mengasihi dia, menyembah dia, dia memperdamaikan kita, menghapus dosa kita, memperdamaikan kita. Ya, dia mengasihi kita, dia mengurapi, ada minyak urapan, dia mempercayakan namanya kepada kita. Mempercayakan namanya kepada kita. Nah ini mempercayakan nama. Apa itu? Mempercayakan namanya ini yang kita bahas. Artinya nomor 1, memeteraikan namanya di dahi kita. Sampai antikris tidak bisa lagi cap 66. Ya, jadi Yesus mempercayakan namanya kepada kita. So, ya, artinya pertama Wahyu 9. Kitab Wahyu 9. Ayat yang Wahyu pasal yang ke-9, ayat yang ke-3, ayat 2 mulai lebih jelas. Nanti ini ada demon-demon juga. Soalnya setan, demon-demon yang bergentayangan di bumi, menyiksa manusia, membuat sukar kehidupan manusia, menyiksa. Tapi Tuhan memeteraikan namanya di dahi kita. Ayo, ini artinya mempercayakan namanya. Tuhan mempercayakan namanya kepada kita. Artinya pertama, Tuhan memeteraikan namanya. Mari, ayat 2. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. Pintu lubang jurang maut, ya. Lalu naiklah asap dari lubang itu demon-demon besar. Roh-roh setan, roh-roh jahat, najis. Terus. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking di bumi. Itu terus. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Iya, terus. Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Ya, tumbuhan pohon tidak apa-apa. Siapa yang dirusak, disiksa? Siapa? Melainkan hanya manusia. Ya, manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ini nomor 1 tadi. Tuhan mempercayakan namanya, artinya Tuhan memeteraikan namanya di dahi kita. Kita tidak dilupakan, kita tidak lupa Tuhan, Tuhan tidak lupa kita. Terus, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kala jengking apabila ia menyengat manusia. Jadi artinya Tuhan mempercayakan namanya pada kita. Artinya nomor 1, Tuhan memeteraikan namanya di dahi kita. Tuhan mengingat kita, kita tidak lupa Tuhan, Tuhan tidak lupa kita, kita tidak lupa Tuhan. Hasilnya antikris tidak bisa memeteraikan angka 666. Tidak bisa cap. Ya, capnya antikris itu di dahi, di tangan. Tapi kalau sudah dicap nama Tuhan, sudah antikris tidak bisa lagi. Kita bebas dari antikris. Ya, hasilnya ini. Kalau nama Tuhan Yesus dimeterai di dahi kita, hasilnya antikris tidak bisa memeteraikan 666. Tidak bisa memiliki kita. Tidak bisa. Tidak bisa menjamah kita antikris. Dan kita dilindungi, mengalami perlindungan Tuhan. Perlindungan nama Yesus. Dari segala celaka, mara bahaya, siksaan. Saja, semua. Bahkan dari hukuman Tuhan kita dilindungi. Kita dilindungi. Ini hukuman Tuhan. Salah satu hukuman Tuhan nanti siksaan kala jengking di bumi.
5 bulan lamanya. Manusia cari mati tidak bisa. Hanya disengat kalajengking, begitu menderita. Yang tidak punya nama. Yang tidak mencium Yesus. Yang tidak mengasihi, yang tidak mau berdamai, tidak mau mengasihi Tuhan hari-hari ini. Hanya mau duduk-duduk atau mau seperti Yudas di luar berjaga-jaga doa. Apa itu? Ya, Yudas. Atau seperti 8 murid, ya santai saja lah Petrus, biarlah sana maju, saya begini aja, santai aja, duduk-duduk. Bahaya. Nah, kalau tidak pakai meterai nanti mengalami siksaan, celaka, mara bahaya, siksaan, hukuman Tuhan dia mengalami. Tapi kita yang pakai meterai tidak mengalami. Itu semua. Arti kedua, Tuhan mempercayakan nama, dilekatkan dalam nama kita. Tadi dimeteraikan di dahi kita. Nama Yesus dimeteraikan di dahi kita, nomor 1. Hasilnya antikris tidak bisa memeterai 66, tidak bisa menjamah kita. Dan kita dilindungi oleh mengalami perlindungan oleh nama Yesus, sehingga celaka mara bahaya di bumi, gempa apapun nanti tidak bisa menjamah kita. Sampai hukuman Tuhan tidak bisa menjamah kita. Dilindungi sungguh-sungguh. Yang kedua, arti kedua, Yesaya 4 ayat 1. Nama Yesus dilekatkan pada nama kita. Yesaya 4 ayat 1 mulai, mari. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki itu. Jangan diartikan yang negatif. Ada arti negatifnya juga nanti betul-betul ini poligami, poliandri. Poligami itu perempuan yang banyak. Ya, 7 perempuan memegang 1 laki-laki bisa terjadi. Memang statistik menunjukkan angka pertumbuhan wanita lebih dari pria. Nanti memicu poligami dan lain-lain. Kawin cerai ini terjadi. Itu negatif, tapi ini positif. 7 perempuan itu 7 gadis. 7 gereja Tuhan, jemaat kitab Wahyu. Jemaat zaman akhir. Jemaat bangsa kafir di akhir zaman. Jemaat Efesus, Smyrna sampai Laodikia, 7 semua. Ini 7 gadis. Ya, teruskan, mari. Serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Terus, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ini. Ambillah aib yang ada pada kami. Laki-laki itulah Tuhan Yesus. Seorang mempelai pria. 7 gadis itu 7 mempelai wanita. Di dalam kitab Wahyu, 7 gereja Tuhan, sidang jemaat bangsa kafir di akhir. Namamu dilekatkan, nama Yesus dilekatkan dalam nama kita, dilekatkan kepada nama kita. Nama kita. Hasilnya kami akan menanggung makanan pakaian kami. Artinya sudah dipelihara. Nama Yesus memelihara kehidupan kita sehari-hari sampai masa depan. Sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Bangsa kafir itu selalu khawatir apa yang dipakai semua. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan pakai itu semua dicari oleh bangsa kafir. Bangsa tidak mengenal Tuhan. Nah, ayo. Kalau nama Tuhan dilekatkan pada nama kita. Hasilnya nama Yesus sanggup memelihara kehidupan kita sehari-hari sampai masa depan yang indah, Tuhan. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut. Masalah apa saja, memelihara hidup sehari, memelihara sampai masa depan. Masalah apa saja untuk masa depan, serahkan nama Yesus. Kalau saudara ada kekhawatiran, ketakutan, gimana masa depan saya, gimana kuliah saya, sekolah saya, gimana jodoh saya, gimana pekerjaan saya, serahkan nama Yesus sanggup memelihara. Dan ambillah aib kami. Nama Yesus sanggup untuk menyucikan kehidupan kita. Ambil aib, menyucikan kita dari aib dosa-dosa, aib remaja, masa remaja, dosa-dosa semua. Disucikan sampai satu waktu kita tidak bercacat celah. Sempurna menjadi mempelai wanita. Sempurna menjadi mempelai wanita. Yang siap untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Ambillah aib kami, dosa-dosa kami. Maka ini nama Yesus dilekatkan. Saya sering mengatakan, nama
nama laki-laki diberikan pada nama perempuan. Seorang perempuan itu kalau sudah jadi istri, so, ya, nama laki-laki dilekatkan. Ya, seperti istri saya Milka Dongalemba dulu, jarang yang tahu. Kalau tahu Nyonya Wijaya, Ibu Wijaya tahu. Nama saya dilekatkan sampai menjadi mempelai wanita. Nama dilekatkan, nama Yesus dilekatkan dalam nama kita. Seperti nama saya laki-laki dilekatkan dalam nama wanita, itu mempelai wanita, itu istri mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayo, saudara, apa keadaan kita malam ini? Jangan seperti Yudas yang tidak mau berjaga berdoa, tapi jangan juga seperti 8 murid yang acuh tak acuh, ya duduk-duduk sajalah, santai-santai sajalah, jangan. Saudara, pasif tidak mau menyembah, jangan. Ayo, sungguh-sungguh kita mencium Tuhan malam ini. Sungguh-sungguh berdamai dosa-dosa, sungguh-sungguh bisa mengasihi Dia, melayani Dia, sungguh-sungguh menyembah Dia, dan Tuhan akan mencium kita. Tuhan akan mengasihi kita, mengurapi kita, dan mempercayakan namanya kepada kita. Di dalam nama Yesus kita mendapatkan semuanya. Ayo, yang khawatir, takut, sebut nama Yesus. Yang sakit dalam masalah, sebut nama Yesus. Tuh, nama Yesus berkuasa sampai menjadikan kita mempelainya. Tuhan memberkati kita sekalian. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Mari. Di 65 tadi, hanya nama Yesus. Mari. Tidak ada jalan, banyak persoalan, masa depan sulit, penyakit, dan ayo sebut nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menolong kita semuanya malam ini. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Saat tiada ada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, mungkin hidup ini pahit, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, orang lain tidak tahu. Sebut nama Yesus. Yesus tidak lupa kita. Ingat, kita ingat Dia. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan.
hanya nama Yesus.